Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Ibu Li berharap semuanya sehat dan tetap sukacita. Sekarang sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili mau ajak anak-anak semuanya untuk berdoa lebih dulu. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan kita bertema kasihilah Tuhan Allahmu. Terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai 27. Ibu Lili akan bacakan buat anak-anak semuanya. Sudah siap semuanya? Bu Lili akan bacakan ayat yang ke-21 sampai 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, datanglah orang muda yang kaya. Ia terburu-buru menuju Yesus. Dengan terengah-engah, orang muda itu akhirnya mendekati Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, "Guru yang baik," tanya orang itu, "apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengetahui bahwa satu-satunya jalan untuk menyenangkan Allah adalah mentaati Dia secara sempurna. Maka Yesus mengingatkan orang muda ini akan segala perintah Allah yang telah diberikan melalui firman-Nya. Allah berkata, jangan membunuh atau mencuri. Allah berkata, jangan mengucapkan saksi dusta dan jangan menipu. Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang muda itu tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya ketika dia mendengar Yesus menyebutkan 10 perintah Allah. Dia berpikir dia telah melakukan hukum Allah dengan sempurna. "Guru," kata orang itu, "semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus mengasihi anak muda ini. Tetapi Yesus tahu bahwa tidak peduli bagaimanapun anak muda ini mencoba mentaati Allah dengan sempurna, hati orang muda ini penuh dengan dosa. Dia mengasihi dan bersandar pada uangnya yang banyak. Anak-anak, sejak Adam dan Hawa berdosa, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Allah dengan sempurna. Hanya Yesus yang dapat melakukan hukum Allah dengan sempurna, karena Dia adalah anak Allah sendiri. Dengan cara percaya kepada Yesus, seseorang dapat memiliki hidup kekal dengan Allah. Yesus mengetahui bahwa meskipun orang muda itu berpikir dapat mentaati hukum Allah, dia mengasihi hal-hal yang telah diberikan Allah lebih dari dia mengasihi Allah sendiri. Yesus juga tahu bahwa anak muda ini tidak dapat mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. "Pergilah," kata Yesus, "jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Orang itu melihat dengan sedih kepada Yesus. Meskipun dia menginginkan hidup kekal, dia lebih ingin tetap memiliki segala sesuatu yang dia miliki. Dia percaya kepada kekayaannya. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia berjalan pergi dengan lambat dan sedih. Mengasihi dan percaya kepada barang-barang yang dimilikinya lebih dari dia mengasihi Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana seorang muda yang kaya lebih memilih hartanya daripada Yesus. Dia merasa sudah melakukan 10 perintah Allah. Dia merasa sudah melakukan semuanya. Dia ingin masuk surga. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, jualah hartamu, lalu bagikanlah kepada orang banyak. Setelah itu baru kamu ikut aku. Kamu akan beroleh hidup kekal. Kamu akan hidup di surga. Tapi karena hartanya banyak, dia lebih memilih hartanya daripada dia mengikut Yesus. Artinya apa? Dia, orang kaya ini, lebih memilih hartanya daripada dia percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Tuhan Yesus yang memberi berkat itu. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu Lip mau tanya nih. Kalau anak-anak memiliki sesuatu yang sangat anak-anak cintai. Contohnya, ada yang punya anjing, ada yang punya kucing. Pasti seneng ya punya binatang kesayangan. Ada yang punya apa lagi ya? Ikan. Terus ada lagi yang punya boneka mainan kesayangan. Ada lagi yang punya apa lagi? HP. Ya, pasti seneng banget ya. Siapa yang memberi semuanya itu? Pasti mama papa ya yang memberi semua mainan kita. Binatang peliharaan kita. Kalau anak-anak disuruh memilih, anak-anak lebih memilih mama papa atau barang-barang yang mama papa kasih. Iya, yang benar adalah kita lebih mencintai mama papa. Karena mama papa yang mencukupi segala yang kita inginkan daripada sesuatu. Sama adik-adik, seperti cerita hari ini. Anak muda ini harusnya dia lebih mencintai Tuhan Yesus daripada hartanya. Tapi ketika Tuhan Yesus tantang supaya dia menjual hartanya dan dia percaya kepada Yesus, dia lebih memilih hartanya daripada percaya kepada Yesus. Di sini Ibu Lilik mau bertanya, anak-anak semuanya lebih memilih Tuhan Yesus atau lebih memilih barang-barang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dikasih Tuhan Yesus? Bu Lilik, aku lebih memilih Tuhan Yesus. Gimana ya caranya kita tahu kalau kita lebih memilih Tuhan Yesus? Gampang anak-anak. Kita bisa mengecek apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Apakah hati kita ada Tuhan Yesus. Memilih Tuhan Yesus atau memilih barang-barang yang dikasih Tuhan Yesus. 1. Ketika hari Minggu, kita lebih memilih beribadah kepada Tuhan Yesus atau lebih memilih main HP. Ayo, kalau anak-anak malas beribadah, kalau disuruh beribadah, malas mah, aku mau nonton aja, aku mau main game. Nah, itu berarti anak-anak lebih mengasihi
HP, lebih mengasihi mainan daripada mengasihi Tuhan Yesus. Gampang sekali mengecek apakah kita mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Nah, hari ini Ibu Lilik berharap melalui firman Tuhan boleh mengingatkan anak-anak semuanya. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada sesuatu yang dikasih sama Tuhan. Kita harus memilih siapa? Mama papa kita daripada sesuatu yang diberikan oleh mama papa kita. Kalau kita memilih sesuatu yang kita sukai, sewaktu-waktu Tuhan Yesus bisa mengambil barang itu. Tapi kalau kita lebih mengasihi Tuhan Yesus bisa memberikan semuanya. Jadi terserah anak-anak. Pilihan ada di anak-anak sendiri. Anak-anak lebih mengasihi Tuhan Yesus atau sesuatu yang anak-anak sukai. Anak-anak lebih mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hati anak-anak atau barang-barang yang diberikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada sesuatu yang Tuhan kasih. Tuhan, tolong kami, ubah hati kami. Mungkin selama ini kami tidak mencintai Tuhan Yesus. Kami tidak mengutamakan Tuhan Yesus di hati kami. Di hati kami hanya sesuatu yang bertahta, barang-barang, mainan, HP yang bertahta. Tapi hari ini kami mau berjanji. Kami ingin Tuhan Yesus yang bertahta di hati kami. Kami ingin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan.